Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 anggota Almira Syahda Naura, Reti Carolina, Jamilah, Anggi Dwi Wulandari, Risma Olivia, Yoga Octavian ingin mempresentasikan peran petani milenial dalam pemberdayaan petani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya dan dipersilakan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi petani milenial. Petani milenial adalah petani yang berusia antara 19 hingga 39 tahun atau petani muda yang usianya kurang dari 39 tahun. Kriteria dari generasi tersebut biasanya ditandai dengan adanya peningkatan penggunaan serta keakraban dengan komunikasi, media, juga teknologi digital. Mereka adaptif dalam pemahaman teknologi digital sehingga tak terlalu kaku dalam melakukan identifikasi atau verifikasi teknologi. Dan generasi milenial dijadikan sebagai target utama untuk mendongkrak kualitas SDM (sumber daya manusia) di bidang pertanian dengan tujuannya yaitu untuk kesejahteraan pangan serta menumbuh kembangkan kewirausahaan muda pertanian di Indonesia. Petani milenial di masa sekarang yakni sebagai penentu kemajuan pertanian di masa yang akan datang. Karena petani selanjutnya adalah generasi muda. Mereka memiliki inovasi, gagasan, dan kreativitas yang bermanfaat bagi keberlangsungan pertanian. Petani milenial juga berperan dalam era revolusi industri. Di era digital, sektor pertanian juga beradaptasi dengan teknologi 4G untuk menjawab segala tantangan yang akan datang. Pertanian 4.0 yang pertama on-farm akan dicirikan dengan pertanian presisi, dimulai dengan menghasilkan benih unggul berbasis bioinformatik, pengendalian hama terpadu secara cerdas dengan artificial intelligence, pemupukan presisi, penggunaan smart tractor, penyemaian benih dengan robot, plant factory kini juga makin populer. Yang kedua, off-farm dicirikan tidak saja dengan agroindustri cerdas, tetapi juga sistem logistik pertanian digital. Teknologi blockchain kini mulai diaplikasikan untuk menjamin transparansi dan traceability aliran produk pertanian sehingga para pelaku hulu hilir bisa saling mengontrol. Saat ini, pelaku hulu dalam posisi lemah karena informasi yang asimetris. Kedepan, informasi akan simetris dan pelaku hulu hilir akan lebih setara. Yang ketiga, pemasaran digital dan konsumen cerdas. Pola pemasaran ke depan tidak lagi konvensional seperti sekarang, tetapi akan berbasis platform. Konsumen produk pertanian akan menggunakan platform melalui smartphone dalam membanding produk, baik untuk memilih produk maupun menelusuri asal-usul produk. Bab selanjutnya adalah mengenai permasalahan pada pemberdayaan petani. Di sini, permasalahan pada pemberdayaan petani meliputi 4 hal. Yang pertama adalah penuaan petani. Nah, penuaan petani ini patut menjadi perhatian semua pihak. Jika kegiatan produksi pertanian hanya dilakukan oleh generasi tua, maka perlahan tapi pasti jumlah petani akan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Akibatnya, produksi pertanian juga tentu akan ikut menurun. Permasalahan yang kedua adalah semakin menyusutnya jumlah petani yang produktif, di mana akan timbul kecenderungan lahan-lahan pertanian yang terlantar karena tidak ada lagi yang menggarap. Kemudian, lahan-lahan tersebut akan cenderung berubah fungsi menjadi lahan-lahan terbangun, seperti perumahan, industri, ataupun juga infrastruktur. Permasalahan yang ketiga adalah hambatan dari program yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini misalnya seperti kurangnya fasilitas yang memadai untuk petani dan tidak adanya keberlanjutan dari program karena kurangnya sosialisasi. Permasalahan yang terakhir adalah mengenai permasalahan dari diri petani. Hal ini misalnya seperti petani yang sulit merubah arah pertanian dari tradisional menuju modern. Implementasi petani milenial dalam pemberdayaan petani.
Perubahan menuju era revolusi industri 4.0 diharapkan mampu menumbuhkan jumlah petani milenial. Petani muda yang sangat terbuka dengan teknologi digitalisasi. Saat ini telah banyak perusahaan baru yang bergerak di bidang pertanian yang bertujuan untuk membangun sistem pertanian yang lebih bagus dan sistem distribusi hasil pertanian. Penyuluhan pertanian dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada petani tradisional dan petani modern untuk memperbaiki sistem pertanian saat ini. Penyuluhan dapat memperkenalkan program dan sistem yang diciptakan oleh petani milenial. Petani milenial di Klaten, Jawa Tengah mengembangkan lokasi pertanian dengan konsep farming melalui penggunaan teknologi. Program milenial Smart Farming ini merupakan ekosistem pemberdayaan milenial melalui pembinaan dan pengembangan ekosistem pemberdayaan milenial melalui pembinaan dan pengembangan ekosistem pertanian digital dari hulu ke hilir serta meningkatkan inklusi keuangan desa. Program ini bertujuan untuk mengimplementasikan pertanian cerdas dengan penerapan digitalisasi pertanian dengan Internet of Things. Membentuk ekosistem pertanian dengan pembukaan akses pasar kepada petani sehingga menghasilkan petani lebih terjamin serta mengoptimalkan inklusi keuangan perbankan di desa dan memperkuat kelembagaan petani. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan?